serta penghiburan diberinya Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Oh, tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku. Ku naikkan doa apa adanya, sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku
Selamat malam buat kita semua. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena pada malam hari ini kita bisa kembali datang untuk belajar firman Tuhan di BFT setiap Selasa sampai Jumat jam setengah 10 malam. Dan kita sedang belajar firman Tuhan mengenai 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat ya. Nah, malam kita hanya membahas sampai ayatnya yang keempat saja ya. Jadi mari kita terus datang belajar firman Tuhan ya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa mengerti firman Tuhan. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami bisa datang bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami, supaya kami bisa belajar firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat yang kita bahas pada malam hari ini. Dan hal yang akan kita pelajari adalah tentang para penatua di dalam menggembalakan umat Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan menasihatkan ataupun mengajarkan para gembala bagaimana mereka harus bersikap di dalam melayani jemaat Tuhan. Nah, ini sangat penting karena banyak orang yang mau jadi gembala ataupun jadi penatua tetapi tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, atau mereka tidak memiliki sikap yang benar di dalam menggembalakan jemaat Tuhan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Jangan hanya kita mau menjadi gembala, mau menjadi pendeta, mau menjadi penatua, tetapi tidak bisa ya menjalankan tugas kita sesuai apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita punya kewajiban ya, bagaimana kita harus menggembalakan jemaat Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini, dan kiranya kita bisa mengerti dan kita bisa melakukannya, dan kita lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan ya, sungguh-sungguh menggembalakan jemaat Tuhan. Nah, di sini di 1 Petrus pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang keempat, di sini dikatakan ayat pertama, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah, Rasul Petrus dia mengatakan dia menasihatkan para penatua ya. Para penatua di sini adalah pendeta ya, dan juga para tua-tua yang dimana umurnya memang sudah tua, tetapi bukan hanya umur sudah tua, namun ya mereka layak untuk menjadi ya penatua dalam sikap ataupun perbuatan mereka sehari-hari. Karena untuk apa juga umurnya tua tetapi tidak bisa ya menjadi penatua ya ataupun penggembala jemaat Tuhan. Jadi di sini para penatua yang dimaksud di sini adalah termasuk ya seperti para pendeta ya, para tua-tua yang diangkat ya, yang umurnya sudah tinggi. Kenapa harus umur yang sudah tinggi yang menjadi penatua? Karena memang kalau sudah umur sudah tinggi, sudah dewasa pemikirannya, lebih berhikmat, lebih bijaksana daripada orang-orang muda yang diangkat menjadi penatua. Karena ini adalah bukan tugas yang biasa saja atau yang sembarangan ya dijalankan. Bukan, tetapi ini adalah tugas yang sangat penting karena menggembalakan jemaat Tuhan. Nah, kalau seandainya orang muda yang diangkat umurnya masih muda, nah kita tahu bahwa umur muda ya belum begitu dewasa ya.
bahkan dikatakan belum begitu punya pengalaman, ya kurang berhikmat, ya kurang bijaksana. Nah, jadi umurnya tentunya harus sudah tinggi, ya bukan lagi anak muda umur 20-an, umur 30-an, ya. Kalau kita melihat di gereja-gereja rata-rata yang menjadi penatua, ya umur 50-an, ya 50-an ke atas. Karena umur 50-an ke atas dianggap sudah ya lebih dewasa, ya lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih berpengalaman. Nah, jadi jangan kita mengangkat penatua-penatua yang umurnya masih muda. Nanti akibatnya apa? Ya sembarangan saja ya menjalankan tugasnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada saya lihat gereja-gereja yang orang ini masih muda, ya masih umur 20-an. Ya. Tapi kita melihat sudah diangkat menjadi penatua gereja. Akhirnya apa? Akhirnya cepat emosi dan suka berantem, ya. Bahkan kita melihat ada saudaranya yang dia pukul, ya. Kenapa? Karena belum dewasa. Jadi baiknya dan memang harusnya jangan kita mengangkat para penatua, ya, yang dimana umurnya masih muda. Nah, jadi jelas ya, para penatua di sini adalah sekali lagi ya pendeta dan para tua-tua, ya umurnya sudah tinggi, sudah dewasa, dan tentunya punya sikap yang baik di dalam bermasyarakat, di dalam kehidupan jemaat, memiliki kehidupan yang menjadi teladan, ya. Kalau menjadi penatua harus menjadi teladan. Nah, kita melihat apa kata firman Tuhan di sini adalah aku sebagai teman penatua, ya, dan saksi penderitaan Kristus. Nah, di sini Petrus dia menekankan bahwa dirinya juga sebagai penatua. Nah, perhatikan, karena ada kelompok yang mengatakan bahwa Petrus itu dia mendeklarasikan dirinya sebagai paus, ya, ataupun pemimpin paling tinggi, ya, setelah Tuhan Yesus. Makanya ada suatu aturan yang dimana mereka mengangkat satu orang menjadi pemimpin atas segala sesuatu setelah Petrus, ya. Tapi di sini kita melihat bahwa Petrus dia tidak memikirkan ataupun mendeklarasikan dirinya sebagai kepala dari para penatua, bukan. Ya, tapi di sini dikatakan dia juga adalah sebagai teman penatua, salah satu penatua, bukan pemimpin dari para penatua, ya, bukan. Di sini jelas sekali dia mengatakan dia hanya sebagai teman penatua. Maksudnya dia juga adalah di antara para penatua, bukan seseorang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam gereja, ya, lalu dia memimpin setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu dia dipercayakan untuk memimpin gereja, ya, bukan. Tetapi dia juga ya adalah sebagai penatua, sama seperti para penatua yang lain. Dan di sini dikatakan saksi penderitaan Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia juga ikut menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus ya menderita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki murid, ya, yaitu namanya Petrus, dan Petrus selalu bersama-sama dengan dia. Bahkan salah satu murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu menderita, ya, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi saksi secara mata. Dan bukan hanya itu, Petrus juga bisa ya mengalami penderitaan, ya, sebagai pengikut Kristus. Ya, tidak hanya melihat Tuhan Yesus menderita, tapi dia pun ikut merasakan bagaimana dia menderita, ya, dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi makanya dikatakan saksi penderitaan Kristus. Di sini dikatakan yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah, di sini Petrus percaya atau yakin bahwa dia akan mendapatkan upah ataupun mahkota, ya, mahkota kemuliaan yang akan dinyatakan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi pelayanan yang telah dia lakukan akan dapat ya suatu imbalan, suatu upah, ya, dari Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang kembali.
Nah, di sini juga mau mengajarkan kita kepada para gembala, ya, pendeta ataupun para tua-tua, ya, agar mereka bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada upahnya, ada mahkotanya yang akan kita dapatkan ketika kita nantinya ya menghadap Tuhan Yesus Kristus pada kedatangan yang kedua kali. Jadi bukan sebatas hanya pelayanan saja dan tidak ada upahnya. Ada upahnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang dikatakan Rasul Petrus terhadap para penatua ini, dan tentunya para penatua sepanjang zaman, ya. Ayat yang kedua dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Gembalakanlah, ini adalah suatu ya perintah ataupun tugas yang diberikan kepada mereka, yaitu menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Tugas seorang pendeta ataupun seorang ya penatua yaitu untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Menggembalakan apa tugasnya? Kalau kita melihat gembala, tugasnya adalah pertama untuk ya, memberi makan domba-dombanya. Ya, memberi makan domba-dombanya. Itu berarti bahwa di dalam menggembalakan jemaat Tuhan, seorang pendeta ataupun seorang penatua, dia harus ya memberi makanan domba-dombanya, memberi makanan jemaat. Ya, dan makanan ini bukan makanan ya secara jasmani, tetapi ini adalah makanan rohani. Jadi yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Mereka harus memberi pengajaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Yang diberikan adalah firman Tuhan, supaya rohani jemaat Tuhan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Itu berarti bahwa mereka harus fokus dan terus mengajar firman Tuhan. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan rohani. Ya. Jangan hanya fokus mengurus ya kebutuhan jasmani jemaat. Tetapi fokus utamanya adalah memberi makanan rohani kepada jemaat Tuhan, itu mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Itulah yang membuat rohani jemaat Tuhan bisa semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Banyak para pendeta ataupun para penatua yang dimana tidak lagi fokus ya untuk melayani jemaat dengan mengajarkan firman Tuhan. Paling mereka mengajar firman Tuhan hanya hari Minggu saja. Tapi mereka sibuk mengurus hal-hal yang lain. Nah, kita tidak boleh seperti demikian ya untuk para gembala. Ya, harus memberi makanan rohani bagi jemaat. Dan makanan yang harus diberikan adalah makanan yang sehat. Kalau seorang gembala dia memberikan makanan domba, dia harus memberikan makanan yang sehat, supaya domba tersebut tidak sakit, bahkan tidak mati. Demikian juga seorang pendeta ataupun penatua ya harus ya memberi makanan rohani bagi jemaat, makanan yang sehat. Dalam arti apa? Pengajaran firman Tuhan yang sehat, pengajaran firman Tuhan yang benar. Kalau pengajaran firman Tuhan adalah salah ataupun sesat, bagaimana jemaat itu bisa sehat rohaninya? Bagaimana bisa bertumbuh dengan baik? Banyak sekarang yang mau jadi gembala tetapi tidak mengerti firman Tuhan, tidak belajar firman Tuhan. Akhirnya apa? Sesuka hatinya menafsirkan Alkitab dan mengajarkannya kepada jemaat. Seolah-olah itu adalah firman Tuhan, tetapi bukan makanan yang sehat. Bukan kebenaran firman Tuhan. Justru akibatnya membuat ya rohani jemaat Tuhan sakit, tidak bertumbuh dengan baik. Nah, jadi seorang gembala ataupun para pendeta, para penatua, mereka harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar punya ya keahlian bisa bicara, tapi tidak mengerti
ajaran firman Tuhan, prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan. Gampang sekali naik khotbah, gampang sekali mengajar, tapi tidak mengerti firman Tuhan. Akhirnya apa? Mengajar firman Tuhan dengan salah, dengan sesat. Itu berarti tidak memberi makanan rohani yang sehat. Jadi tugas gembala adalah memberikan makanan kepada jemaat, makanan rohani yaitu firman Tuhan, dan makanan yang sehat, ya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, tugas jemaat adalah untuk menjaga, memelihara, ya, tugas gembala adalah untuk menjaga dan memelihara jemaat dari ajaran sesat. Sama seperti gembala, dia harus menjaga dombanya dari binatang buas supaya tidak diterkam lalu mati. Demikian juga gembala di dalam gereja, itu artinya seperti pendeta ataupun penatua, mereka harus, ya, dalam satu sisi mengajar firman Tuhan dengan benar agar rohani jemaat bertumbuh, tapi dalam satu sisi mereka harus, ya, mengawasi mereka, menjaga mereka ketika ada ajaran sesat yang menyerang mereka. Ya, mereka harus melindungi jemaat dengan, ya, mengajarkan firman Tuhan, memberitahukan bahwa ini adalah ajaran sesat, melawan ajaran-ajaran sesat tersebut, supaya jemaat tidak, ya, dibawa lalu akhirnya apa? Sesat. Jadi fokus utama seorang gembala mengajar firman Tuhan dengan benar dan menjaga jemaat Tuhan dari, ya, serangan ataupun penyesatan. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu di akhir zaman ini secara khususnya, ya, yang akan terus, ya, menggoyahkan iman jemaat Tuhan agar mereka meninggalkan Tuhan, yang akan membuat jemaat Tuhan berpaling dari kebenaran firman Tuhan. Harus berhati-hati. Inilah tugas seorang gembala. Dia harus membentengi jemaat Tuhan. Dia harus memberitahu bahwa ini adalah ajaran sesat dan melawan ajaran sesat tersebut, ya, supaya mereka pun, ya, tidak berani, ya, datang untuk menyesatkan jemaat yang kita gembalakan. Lalu di sini dikatakan kawanan domba Allah. Hati-hati saudara-saudara, kalau kita punya jemaat, punya, ya, gereja yang kita pimpin, jangan kita pikir itu adalah, ya, kepunyaan kita jemaat tersebut. Kita yang berkuasa atas mereka. Bukan. Itu adalah umat Tuhan Yesus Kristus. Domba-domba Tuhan Yesus yang Dia percayakan kepada kita. Jadi kita hanya sebagai pekerja. Bukan kita merasa, oh, itu adalah milik saya. Bukan. Jemaat Tuhan itu hanyalah sebagai domba-domba Tuhan Yesus Kristus yang dipercayakan bagi kita untuk kita gembalakan di dunia ini. Yang berkuasa, yang berhak atas mereka adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan kita. Lalu dikatakan di sini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Di dalam menggembalakan jemaat Tuhan, tidak boleh bersikap dengan berat hati, terpaksa, ataupun bersungut-sungut. Sehingga kita tidak lagi ada suatu ketulusan, kesungguh-sungguhan di dalam melayani, ya, jemaat Tuhan, di dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Kalau kita dengan berat hati, maka kita hanya sebatas, ya, melakukan tugas. Apakah itu sudah yang terbaik atau tidak, ya, kita tidak peduli, karena kita dengan terpaksa. Kita tidak begitu peduli memperhatikan jemaat Tuhan karena berat hati, bukan dengan tulus, ya.
Maka di sini dikatakan jangan dengan sikap ya yang terpaksa ataupun dengan berat hati. Karena kalau kita punya sikap dengan berat hati ataupun terpaksa, maka kita tidak ada namanya kesungguhan di dalam yang melayani umat Tuhan. Hanya sebatas tugas saja. Kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah yang harus kita perhatikan. Setiap para gembala, para pendeta ataupun penatua memimpin umat Tuhan jangan dengan berat hati, tetapi sebaliknya dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dengan tulus dan sungguh-sungguh. Dan tentunya dengan penuh sukacita kita melakukannya. Sehingga ada suatu usaha untuk melakukan yang terbaik, memperhatikan jemaat Tuhan. Karena kita dengan sukarela, dengan sukacita. Kita mau berbuat banyak, mau berbuat lebih banyak untuk Tuhan. Karena kita sudah menyadari bahwa kita dipercayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan, maka saya harus terima dengan penuh sukacita dan melakukannya dengan sukarela, dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh. Maka kadang-kadang kalau kita pun harus berkorban, kita melakukannya, berkorban untuk menggembalakan jemaat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita dengan sukarela, kita akan memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan perhatian kita, kesungguhan di dalam memimpin jemaat Tuhan ini. Diingat, menggembalakan jemaat Tuhan bukan dengan sikap terpaksa ataupun berat hati, tetapi dengan sukarela, dengan tulus dan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Maka kita akan bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah. Berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai seorang gembala. Itu yang pertama. Di sini juga dikatakan bahwa kita harus menggembalakan mereka bukan karena mau mencari keuntungan. Jangan karena mau mencari keuntungan. Jangan juga kita merasa saya dengan sukarela, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Tapi motivasi kita adalah untuk mencari keuntungan. Kita memang bahagia, kita mau menggembalakan jemaat Tuhan. Tapi ada motivasi kita yang lain, yang untuk kepentingan kita sendiri, yaitu untuk mencari keuntungan di dalam jemaat. Mencari keuntungan di sini adalah mencari uang kotor. Maksudnya apa? Hanya memakan uang persembahan perpuluhan dari jemaat, mengumpulkan harta di dalam gereja. Banyak para pendeta sekarang ataupun para pendeta secara khususnya, mereka hanya mau mencari uang di dalam gereja saja, menimbun kekayaan di dalam gereja. Bahkan mereka mengajarkan firman Tuhan dengan teologi ataupun ajaran kemakmuran. Bagaimana supaya jemaat itu bisa memberi banyak persembahan dan mereka bisa dapatkan uang tersebut. Banyak orang berlomba-lomba menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Kenapa? Karena motivasinya bukan sungguh-sungguh untuk menggembalakan jemaat Tuhan, hanya untuk mau mencari uang. Kalau kita lihat di dunia sekarang ini, para pendeta di luar sana begitu kaya raya, bahkan melebihi daripada para pengusaha, dan memaksa terus jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan yang lebih banyak. Kenapa? Karena mereka mau kumpulkan uang
korupsi di dalam gereja. Nah, hati-hati saudara-saudara. Tuhan itu selalu melihat kita. Dan Tuhan akan menghukum kita pada waktunya. Karena kita menjadikan gereja sebagai tempat bisnis kita. Tempat untuk menimbun kekayaan kita. Cilakalah para pendeta yang seperti demikian. Yang pikirannya hanya untuk mau memakan uang gereja saja. Memakan uang jemaat. Sini dikatakan, jangan kamu mencari keuntungan. Jangan karena mau mencari keuntungan, makanya kamu mau menggembalakan jemaat Tuhan. Untuk kepentingan diri sendiri. Bagaimana supaya saya bisa kaya raya. Jangan. Tapi lihat sebaliknya, dikatakan, tetapi dengan pengabdian diri. Artinya punya sikap bahwa saya mengembalakan mereka itu sebagai pengabdian saya, ya, kepada jemaat dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berkorban, ya, membuat diri kita rugi tidak masalah. Itu sebagai pengabdian kita, komitmen kita untuk melayani Tuhan Yesus. Bukan karena hanya untuk mau mencari kepentingan diri kita sendiri, tapi murni sebagai pengabdian. Sebagai pelayan yang berkomitmen, bertekad, ya, melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita tidak mendapatkan, ya, uang ataupun persembahan ataupun gaji ataupun upah yang cukup, tidak masalah. Kita terus melayani Tuhan, karena memang bukan itu motivasi kita mencari uang. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, beritakanlah firman Tuhan baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Ya. Banyak para hamba Tuhan hanya mau melayani jikalau gereja tersebut banyak uang. Tapi di tempat susah dia tidak mau melakukan. Dia tidak mau melayani. Banyak hamba Tuhan yang mau melayani jemaat yang punya banyak uang. Tapi jemaat yang miskin dia tidak peduli. Karena dia berpikir tidak ada keuntungan saya di situ. Kalau demikian pikirannya, maka dia bukan sedang mengabdi, tapi sedang mencari keuntungan. Makanya firman Tuhan mengatakan kita harus menggembalakan jemaat, melayani Tuhan dengan sikap mengabdi, ya, pengabdian diri. Jadi apapun keadaannya, dimanapun, kapanpun, kita mau menggembalakan jemaat Tuhan, melayani Tuhan, ya, karena itu adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Susah senang, karena namanya mengabdi, kita memberikan diri kita. Kita bertekad mau melakukan semuanya ini untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk para gembala, para penatua, ingat ini. Kita harus menggembalakan umat Tuhan, mengajar firman Tuhan dengan benar, dan menjaga mereka dari ajaran sesat. Menggembalakan jemaat Tuhan bukan dengan berat hati, tapi dengan tulus dan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dan menggembalakan jemaat Tuhan bukan untuk mencari keuntungan kita, tetapi untuk sebagai pengabdian diri kita kepada Tuhan Allah. Inilah standar patokan sebagai seorang gembala, seorang penatua di dalam melayani Tuhan, di dalam memimpin jemaat Tuhan.
Ayat 3 dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jangan juga bersikap dengan seolah-olah kamu sebagai pemerintah, ya, yang punya kuasa, hanya untuk menekan, hanya untuk mau buat perintah untuk dilakukan. Dan kalau tidak dilakukan, ya, ditekan habis-habisan. Ada jemaat Tuhan yang lemah imannya, bukannya dikuatkan, tapi langsung dimarahi. Oh, karena kamu begini. Kamu tidak melakukan ini apa yang diperintahkan, ini begini. Ada jemaat Tuhan yang mungkin jatuh ke dalam dosa. Bukannya kita menguatkan dia, tapi justru malah kita berlaku dengan keras, menekan dia. Jangan kita bersikap seperti seorang yang memiliki kuasa dan memerintah dengan keras kepada jemaat. Bukan. Makanya dikatakan di sini, jangan kamu berbuat seolah kamu mau memerintah, hanya mau mengatur, buat perintah, dan kalau tidak dilakukan dihukum ataupun ditekan habis-habisan. Bukan. Tidak ada kasih sayang, tidak ada kelemah lembutan. Makanya di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sebaliknya di dalam sikap, di dalam perbuatan, dalam perkataan kita harus menjadi teladan, merendahkan diri, dan kita melayani mereka dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Yang lemah imannya kita kuatkan, yang jatuh ke dalam dosa kita nasihatkan supaya dia bisa semangat bangkit kembali dari keterpurukannya. Menuntun mereka dengan baik di jalan kebenaran. Dan kita pun memberikan contoh yang baik melakukan firman Tuhan. Jadi jangan hanya kita memberikan perintah dan kita seolah-olah mengatakan lakukan, kalau tidak akan dihukum ataupun ditekan. Lalu kita pun sendiri tidak menjadi contoh yang baik. Tidak, saudara-saudara. Makanya dikatakan, hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba Tuhan. Sebaliknya menjadi pemimpin umat Tuhan sebagai teladan, supaya umat Tuhan pun bisa melihat dan mengikutinya. Kalau hanya sebagai pemerintah, dia hanya memberikan tugas dan dia lakukan, tidak dilakukan dihukum. Nanti dia tidak peduli mau dilakukan tidak, dia merasa dia kan pemimpinnya yang berkuasa. Bukan, tapi kita memperhatikan mereka, membimbing mereka dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dan kita menjadi teladan bagi mereka. Kalau kita tidak menjadi teladan, bagaimana mereka bisa mau melakukan firman Tuhan? Kita saja yang jadi pemimpin tidak menjadi teladan yang baik, contoh yang baik. Misalnya kita bilang, kalian harus selalu datang persekutuan ya, tapi dia sendiri tidak datang ke persekutuan. Saatnya tiba persekutuan, dia minta izin, dia tidak datang. Selalu seperti demikian. Ini hanya contoh. Bagaimana bisa menjadi teladan yang baik? Bagaimana jemaat bisa mengikutinya? Jadi jemaat akan tunduk terhadap firman Tuhan jikalau kita menjadi teladan yang baik. Jemaat akan lebih taat firman Tuhan jikalau kita menjadi contoh yang baik bagi domba-domba, bagi umat Tuhan. Jangan sebaliknya jadi batu sandungan. Lalu ayat yang keempat dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
Kalau kita melakukan semuanya itu tadi, tugas sebagai seorang gembala yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita melakukannya dengan berusaha, dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan apabila gembala agung, sang pemilik domba-domba Tuhan, domba-domba tersebut, sang pemilik umat Tuhan, dikatakan dia akan memberikan kita mahkota kemuliaan karena kita telah menjalankan tugas kita sebagai gembala penatua untuk membimbing jemaat Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada upahnya, ada mahkotanya. Dikatakan di sini mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain, tidak dapat rusak ataupun hilang. Dia ada upahnya. Tidak masalah kita berkorban di dunia ini, kita merasa rugi di dunia ini, karena kita tahu ada upah yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Jangan sebaliknya kita mau mendapatkan keuntungan di dunia ini saja. Akhirnya apa? Kita tidak dapat mahkota dari Tuhan. Jangan kita hanya mau pujian di dunia ini saja, tapi nanti Tuhan, kita tidak mendapatkan pujian dari Tuhan. Jadi sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta ataupun penatua, harus melakukan hal ini. Supaya apa? Harus melakukan dengan setia, dan memandang kepada Tuhan Allah, dan Tuhan Allah akan menyediakan mahkota kemuliaan, upah, jikalau kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara-saudara, apa yang kita pelajari pada malam hari ini adalah sekali lagi tugas seorang gembala. Bahwa seorang gembala harus menggembalakan, mengajar firman Tuhan dengan benar, menjaga mereka dari ajaran sesat, melayani Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan berat hati ataupun terpaksa. Melayani Tuhan bukan untuk mencari keuntungan, hanya mau makan uang di gereja, mau menimbun kekayaan di gereja. Tetapi harus bersikap sebagai orang yang mengabdi kepada Tuhan. Susah senang kita melayani Tuhan. Dan kita harus bersikap bukan seolah-olah memerintah mereka, tapi menjadi teladan yang sangat baik, supaya mereka pun bisa mengikutinya. Kiranya firman Tuhan ini bisa kita lakukan, dan dikatakan ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Hanya sampai ayat keempat saja kita bahas, dan biarlah ini bisa menjadi berkat bagi kita, bagi siapa yang melayani Tuhan ataupun yang menggembalakan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk pelayanan firman Tuhan yang menolong kami, khususnya para gembala, agar bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menggembalakan jemaat Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga pada akhirnya nantinya Tuhan menyediakan mahkota kemuliaan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan jikalau kami selama ini salah, Tuhan sadarkan dan pertobatkanlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu pujian. Judulnya Bagi Yesus Kuserahkan, Kita mau serahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Dari Kidung Jemaat, Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, 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 Dia juru selamatku. Oke, kita bersyukur untuk pelayanan firman Tuhan dan juga pujian pada malam hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, itu saja pelayanan firman Tuhan. Dan besok tidak ada, ya, kita tidak live karena hari Sabtu dan saya pun ada pelayanan di gereja. Jadi kita pun mungkin ada persekutuan, jadi tidak ada BFT besok malam, tetapi kita akan kembali di hari Selasa lagi, ya. Minggu tidak ada dan Senin juga kita tidak ada lagi BFT malamnya karena ada suatu hambatan. Tapi hari Selasa kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan jam 9.30. Ingat, Selasa sampai Jumat jam 9.30 kita ajak teman dan mari kita lanjutkan pelajaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ini. Ya, kiranya kita bisa semakin mengerti firman Tuhan. Jadi sampai ketemu hari Selasa jam 9:30 malam dan